Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triespi. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk memulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Tujuan pembelajaran antara lain, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif. EI dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. EI menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Di sekolah, pendekatan EI dapat mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal baik tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tahapan EI dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Bagja. Bagja merupakan akronim 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja, maka peran penting semua warga sekolah dalam mewujudkan merdeka belajar bagi siswa dan mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bagja B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan yang terakhir A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak yang telah saya susun yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, berwawasan lingkungan, berbudaya, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sedangkan prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan karakter peserta didik yang berlandaskan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan literasi dan numerasi, atau yang saya singkat akronimnya menjadi SANBELTerasi, yaitu sarapan belajar literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi merupakan kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi sendiri ini merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis. Sedangkan numerasi adalah kemampuan seseorang untuk memahami, bernalar, dan menggunakan angka. Tahapan Bagja yang pertama, buat pertanyaan. Prakarsa perubahan yang telah saya buat yaitu mewujudkan karakteristik peserta didik yang berlandaskan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan literasi dan numerasi. Apakah yang harus dilakukan untuk pembiasaan literasi dan numerasi di kelas? Yaitu guru berdiskusi dengan kepala sekolah rekan sejawat mengenai kegiatan pembiasaan literasi dan numerasi di kelas. Bagaimana cara mewujudkan pembiasaan literasi dan numerasi di kelas? Dengan mencari referensi tentang kegiatan pembiasaan dan cara meningkatkan literasi dan numerasi siswa, serta melakukan kolaborasi dengan guru, murid, dan wali murid. Ambil pelajaran. Apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan kegiatan pembiasaan literasi dan numerasi? Melakukan observasi dengan sekolah yang telah menerapkan literasi dan numerasi di sekolahnya sebagai bahan rujukan. Kegiatan apa yang mendukung usaha tercapainya pembiasaan literasi dan numerasi? Guru menguatkan keterampilan literasi dan numerasi melalui pelatihan atau webinar, mencari informasi dan mengamati program pembiasaan literasi dan numerasi pada sekolah rujukan, serta membuat kantong numerasi dan membuat pojok baca di kelas.
Gali mimpi. Apa hal baru yang murid dapatkan setelah menerapkan pembiasaan literasi dan numerasi? Yaitu anak-anak mampu mengembangkan kemampuan verbal, menambah pengetahuan keterampilan, dan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Bagaimana perasaan kita jika telah berhasil pembiasaan literasi dan numerasi? Diharapkan anak-anak akan bahagia saat membaca tanpa paksaan dan mampu menumbuhkan budaya literasi dan mampu menggunakan kemampuan numerasi dengan baik di sekolah maupun di masyarakat. Apa sumber daya yang dapat kita bayangkan untuk membantu pembiasaan literasi dan numerasi? Yaitu mengumpulkan buku bacaan dari perpustakaan dan sekitarnya yang disukai anak. Bagaimana mempertahankan pembiasaan literasi dan numerasi, yaitu dengan mencatat progres penerapan pembiasaan literasi dan numerasi. Jabarkan rencana. Apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk menumbuhkan karakter melalui pembiasaan literasi dan numerasi, yaitu dengan membuat program pembiasaan literasi dan numerasi berupa jadwal, tempat, dan kegiatan. Apa hal pertama yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan pembiasaan literasi dan numerasi? Yaitu dengan bekerja bakti, guru dan siswa membuat pojok baca kelas dan membuat kantong numerasi. Bagaimana rencana penguatan di masa yang akan datang? Melibatkan semua pihak lingkungan di sekolah, memberikan contoh teladan dalam menerapkan pembiasaan literasi dan numerasi, serta mengintensifkan komunikasi dengan orang tua supaya orang tua ikut berpartisipasi dalam kegiatan literasi anaknya di rumah. Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan pembiasaan literasi dan numerasi? Melakukan dan membentuk tim gerakan literasi sekolah yang terdiri dari guru, kepala sekolah, penjaga perpustakaan, dan komite sekolah. Bagaimana cara mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuan pembiasaan literasi dan numerasi? Yaitu guru memiliki buku jurnal literasi dan numerasi yang akan diisi masing-masing anak dan dilaporkan ke kepala sekolah serta wali murid kelas 2. Siapa yang memonitor agar jalannya kegiatan pembiasaan literasi tiap hari dapat berjalan secara konsisten? Semua elemen sekolah terutama guru kelasnya dan menentukan jadwal monitoring harian dan evaluasi bulanan. Penerapan gemar membaca ini merupakan salah satu kegiatan yang berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia karena kewajiban muslim mencari ilmu, berkebinekaan global, mengetahui berbagai keberagaman bangsa, gotong royong, bersama-sama membuat ruang literasi di kelas, mandiri, bertanggung jawab pada jurnal, kreatif, apresiasi sastra dengan bercerita dan mengisi mading di kelas, bernalar kritis, wawasan anak akan menjadi luas dan menanggapi masalah global maupun lokal. Demikian tadi demonstrasi kontekstual pada modul 1.3. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.